Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatayammamu sahibul jabair fi wajhihi wa yadayhi kama sabaqa. Sahibul jabair. Sahibul jabair itu orang yang memiliki tambal di anggota wudunya. Apa? Perban. Orang yang memiliki perban di anggota wudunya. Maka orang yang memiliki perban di anggota wudu itu ada cara wudunya tersendiri. Ulama dan khususnya dalam mazhab Syafi'iyah telah membagi, dilihat nanti perbannya ada di mana. Yang pertama, ada perban itu ada di anggota tayamum. Anggota tayamum apa saja? Muka dan wajah. Muka dan tangan. Hah? Muka dan tangan. Muka dan tangan. Muka dan wajah dan tangan. Ada dua ya, anggota tayamum ada dua. Nanti ada aturannya tersendiri. Kalau perban itu ada di anggota tayamum, itu satu. Yang kedua, perban ada di anggota wudu selain anggota tayamum. Apa yang tersisa? Kepala dan kaki. Yang ketiga, perban itu ada di selain anggota wudu. Misalnya di punggung. Ini punya pembahasan tersendiri. Sekarang ketika perban itu ada di anggota tayamum. Orang bawa motor jatuh, ketabrak, tangannya luka atau wajahnya luka sampai di perban, berarti anggota tayamum. Cara wudunya bagaimana? Dalam mazhab Syafi'i, yang pertama tetap dia berwudu sebagaimana biasa. Berwudu. Jadi wajah yang tidak terkena perban wajib dikenai air. Anggota yang sehat wajib dikenai air dalam mazhab Syafi'i. Adapun anggota yang wilayah yang terkena perban wajib diusap dalam mazhab Syafi'i, diusap. Nah. Menjadi pertanyaan, kan di dalam wudu harus tertib, ya? Maksud tertib apa? Sempurna dulu pembasuhan satu anggota, baru boleh lanjut ke anggota yang lain. Tetapi dalam hal wajah tadi, karena ada perban, itu sempurna enggak? Kenapa tidak sempurna pembasuhannya? Karena terhalang dengan perban. Boleh enggak lanjut ke tangan? Boleh enggak lanjut ke tangan? Tidak boleh, karena ini belum sempurna. Itu namanya tertib. Bagaimana untuk menyempurnakan anggota wajah, bagian wajah yang diperban tadi? Kalau dengan air jelas tidak bisa sempurna. Maka di sini dikatakan wa yatayammamu sahibul jabair fi wajhihi wa yadayhi kama sabaq. Maka untuk menyempurnakan itu yang tidak tersampaikan oleh air diganti dengan tayamum. Ya, di tayamum ya. Setiap anggota wajib tayamum. Wajah karena ada perbanyak berarti tayamum. Setelah dibasuh, diusap, ditayamum lagi. Tayamumnya di mana? Di wajah. Tayamum seperti biasa, di wajah dan di tangan. Nah, tayamum. Ini tayamum satu kali untuk wajah yang tidak sempurna pembasuhannya karena ada perban.
Kemudian ternyata di tangan juga ada perban. Sama, ketika dia mengusap tangan seperti biasa, anggota yang sehat wajib dibasuh air. Anggota yang dikenai perban wajib diusap. Setelah itu, karena ini tidak sempurna enggak? Tidak sempurna karena ada perban, tayamum lagi. Tayamum di mana? Di wajah dan di tangan. Seperti itu seterusnya. Di kepala mungkin misalnya diperban semua. Karena dalam mazhab Syafi'i kepala itu kalau ada satu rambut aja sudah sah. Ini contohnya diperban semua kepalanya. Diperban semua. Maka caranya nanti tetap diusap, setelah itu tayamum. Begitu juga yang ada di kaki. Jadi kalau ada 4 perban di beda-beda anggota wajib, maka 4 kali tayamum. Menjadi pertanyaan, ini harus diperinci. Perbannya kalau di wajah tadi kan contohnya 1. Kalau 2 bagaimana? Kalau lebih dari 1 gimana? Tetap 1 kali tayamum karena wajah ini 1 anggota. Ya. Kalau di tangan gimana? Tangan kiri ada perban, tangan kanan ada perban. Gimana cara tayamumnya? 1 kali apa 2 kali? Dalam mazhab Syafi'i bagusnya 2 kali. Tapi tidak wajib. Kalau mau 1 kali boleh. Karena masih dikatakan 1 anggota. Ini keterangan di dalam Qulyubi. Kitab Mahalli. Kitab Mahalli itu salah satu syarah Minhaj. Saking masalah Syekh Zakaria Al-Ansari. Mahalli. Kitab Mahalli ini beliau mengarang kitab itu malah pengarangnya tidak dicantumkan namanya, saking ikhlasnya dalam mengarang kitab. Beliau tidak cantumkan namanya. Seperti tafsir Jalalain itu juga tidak ada nama pengarangnya. Saking ikhlasnya dalam membagi ilmu, tidak ingin dikenal. Nah, di dalam kitab itu dinyatakan dianjurkan untuk 2 kali, tapi 1 kali juga tidak apa-apa karena ini masih 1 anggota, tangan enggak, begitu juga kaki. Baik, sampai di sini. Tapi yang kalau misalnya di luar tayamum, kemudian kan kalau misalnya kayak di kepala itu juga harus tayamum. Jadi kan kalau dengan yang pembahasan yang sebelumnya kita kan berwudu, walaupun ada air kita nggak apa-apa tayamum. Gitu. Jadi apa memang kita harus melakukan tayamum sampai misalnya di 4 anggota tubuh itu kita melakukan tayamum. Kalau ada perbannya, ya. Kenapa kita nggak ngambil yang tayamum aja gitu? Jadi kan cuma yang kita wudu cuma wajah dan tangan ini. yang kita wudu apa? Yang kita wudu kan menjadi anggotanya cuma wajah dan tangan ini. Nggak harus yang kita wudu anggota wajah dan wudu. Maksudnya nggak usah wudu lagi tayamum aja. Nggak usah wudu lagi. Jadi ya dengan digantikan dengan tayamum aja. Oh, digantikan dengan tayamum. Nanti itu pembahasan. Sebenarnya saya juga mau bahas itu. Cuma itu pendapatnya mazhab Maliki dan Hanafiyah. Di dalam Qulyubi juga. Jadi kita terserah nanti kita mau ngambil yang mana. Cuma ini mazhab Syafi'i dulu, jangan campur-campur. Belum selesai pembahasan. Dan tadi boleh bertanya. Oh, boleh. Ya. Ini masih ada pembahasan lanjutnya. Ya. Itu kan dalam faktanya orang sakit itu gerak pun susah, apalagi terban sampai 1 kepala itu. Apa harus seperti tadi wudu, tayamum atau cukup tayamum saja dalam mazhab Syafi'i ya, ketika kondisi kita mungkin gerak pun pusing atau apa gitu. Di dalam mazhab Syafi'i harus seperti itu. Harus wudu dan tayamum. Itu wajib tayamum. Wajib ya. Wajib. Catat itu besar-besar, wajib. Harus tayamum.
Pada anggota yang sehat wajib dibasuh, artinya diwuduin. Pada yang diperban diusap, wajib tayamum. Nah, seperti itu ya. Itu pada anggota tayamum. Kalau perbannya, kemudian sama juga ketika perbannya berada pada anggota wudu. Dan begitu juga ketika perban ada di anggota selain wudu. Bagaimana? Ini ketika mandi wajib. Ketika mandi wajib. Perbannya ada di mana? Oh, di belakang punggung. Di belakang punggung. Berarti ini tidak ada kaitannya dengan hal wudu. Ini kaitannya dengan mandi besar. Anggota mandi besar ada berapa? Satu aja. Seluruh tubuh. Dia mandi besar. Sempurna nggak mandinya? Tidak sempurna. Karena airnya tidak merata ke seluruh tubuh. Karena apa? Ada perban. Untuk menutupi kekurangan tersebut, maka disempurnakan dengan tayamum. Sama. Tayamum satu kali aja. Karena anggota wajib di dalam mandi cuma satu. Sehingga meskipun perbannya sampai 100, ada 100 perbannya, tayamumnya cuma satu kali. Karena anggota wajibnya cuma satu. Jelas ya? Ya. Kemudian yang menjadi pembahasan selanjutnya adalah wasahilul mas'alatil jabirah. Jadi kesimpulan dari masalah jabirah ini annaha bahwasanya mengenai pengqadaan sholat nanti. Dalam hal mengqada sholat. Ini ada beberapa hal. In kanat, kalau jabirahnya itu fi a'dha'it tayammum, kalau tambalnya itu, perbannya itu berada pada anggota tayamum, wajibat al-i'adatu mutlaqan. Wajib mengulang sholatnya secara mutlak. Artinya ulama madhab Syafi'i mengatakan kalau perbannya itu berada pada anggota tayamum, maka wajib mengulang sholatnya. Artinya sholatnya itu tidak sah. Paham sampai sini? Ketika sudah sehat. Ya? Ketika sudah sehat. Iya, ketika dia sudah sembuh dari sakitnya, wajib mengulang sholat. Ketika sakitnya tetap wajib sholat. Tetap wajib sholat. Namanya sholat apa? Lihurmatil waqti. Kenapa wajib diulang? Karena wudu dan tayamumnya tidak sempurna. Paham sampai sini? Oke lah, dia wudu tadi, tapi wudunya sempurna nggak? Tidak sempurna. Katanya untuk menyempurnakan wudu yang tidak sempurna ditayamumkan. Ternyata tayamum juga tidak sempurna. Kenapa? Karena tambalnya ada di anggota tayamum. Berarti wudu dan tayamumnya tidak sempurna. Kalau tidak sempurna wudunya ya tidak sempurna juga, tidak sempurna, syarat sahnya sholat tidak sempurna. Makanya sholatnya tidak jadi dalam madhab Syafi'i. Oleh karenanya nanti ketika sudah sembuh wajib diulang. Ini mutlak. Mutlak itu tidak ada semua sepakat dalam madhab Syafi'i ya. Tapi seberat itukah orang yang sakit beribadahnya? Nanti boleh kita ngambil pendapat yang lain. Baik. Pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik menyatakan, dilihat kalau wilayah yang sehat itu lebih besar daripada wilayah yang diperban, maka cukup diwuduin aja, tidak wajib tayamum. Berarti sah kan? Sah ya? Tidak wajib diqadha nanti, tidak wajib diulang sholatnya. Ini pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik dalam kitab Qulyubi juga. Itu kalau wilayah yang sehatnya lebih besar daripada wilayah yang sakit. Kalau wilayah yang sakitnya lebih besar daripada wilayah yang sehat, maka tidak wajib wudu, wajib tayamum aja cukup. Nah, nanti kita tinggal bertaklid aja. Begitu. Tidak susah-susah.
Cuma di dalam Qurtubi katakan pendapat mazhab Syafi'i itu pendapat yang hati-hati. Kalau kita mau ngambil hati-hati silakan. Hebat, luar biasa. Setelah sembuh dari sakit, sholat lagi. Berapa hari sakitnya? 1 bulan, 1 tahun. Allahu Akbar. Ya, itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini tadi berarti sudah nyaman ya, aman ya, tinggal taklif kepada siapa? Malik dan Imam. Kuncinya di situ aja, sudah selesai. Cuma kita lanjutkan ini pembahasan mazhab Syafi'i dulu. Keduanya tidak dikodok saat ya, Imam Malik. Iya, tidak wajib dikodok. Tayamum aja tidak wajib. Tayamum tidak wajib. Wudu juga tidak wajib tadi. Kalau anggota yang mendominan adalah anggota perbannya yang sakitnya, tapi tidak wajib. Wudu, tayamum aja. Udah selesai. Mudah. Nah, kalau perbannya itu ada pada anggota tayamum, secara mutlak wajib qada atau ulang sholatnya dalam mazhab Syafi'i. Karena wudunya tidak sempurna, tayamumnya juga tidak sempurna. Kemudian yang kedua, kalau perbannya ada pada selain anggota tayamum, maka supaya sholatnya tidak diulang harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, in kana wad'uha al-jabair ala tuhrin. Yang pertama, syarat yang pertama supaya sholatnya tidak ulang, sebelum diletakkan perban pada anggota yang luka, maka dia tentukan dulu dia dalam keadaan sudah berwudu, sudah hilang dari hadas kecil dan hadas besar. Itu yang pertama. Jadi wudu dulu, baru dia letakkan perbannya. Masih penjelasan Imam Malik. Imam Syafi'i sekarang. Tadi kan, ulang lagi. Tadi yang pertama, ketika perban ada pada anggota tayamum, itu sepakat wajib diulang sholatnya. Sekarang yang kedua, ketika perban itu ada di wilayah selain anggota tayamum, ini mau kita bahas. Itu yang kedua. Supaya sholatnya tidak diulang, maka harus penuhi 2 syarat. Yang pertama, ketika dia meletakkan perban pada anggota yang sakitnya itu, yang terluka, maka pastikan dia sudah berwudu. Artinya sudah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Tidak dalam keadaan hadas besar dan hadas kecil. Artinya dia sudah berwudu baru diperban. Yang kedua, wa in akhadat min as-sahih ziyadatan ala qadri al-istimsak. Wilayah yang diperban, perban alat yang perbannya itu ya, atau perbannya itu tidak boleh mengambil wilayah yang sehat terlalu jauh. Paham sampai sini? Misalnya sakit yang kena lukanya sebesar koin, maka perban pun ya sebesar itu juga. Adapun dia mengambil wilayah yang sehat sekedarnya, hanya sekedar untuk istimsak, hanya sekedar untuk menahan perban, mengambil sekedarnya supaya perbannya tidak jatuh, hanya sekedar untuk menahan perban, itu boleh dia mengambil wilayah yang sehat. Tetapi dia mengambil wilayah yang sehat ini sudah terlalu jauh, sudah lebih dari yang sewajarnya, maka wajib diulang nanti sholatnya. Jadi harus penuhi 2 syarat itu ya. Harus penuhi 2 syarat. Ini harus sampaikan ke dokter perawat ya. Nah, seperti itu. Kemudian
Ketika perban, yang ketiga sekarang, ketika perban ada pada anggota selain wudhu, seperti di punggung, berarti orang mandi wajib. Ada di punggung. Supaya sholatnya tidak diulang, harus penuhi 2 syarat. Yang pertama, perban itu diletakkan di punggungnya dalam keadaan dia tidak berhadas besar. Yang kedua, perban tersebut tidak mengambil wilayah yang sehat terlalu jauh. Sama kayak tadi. Nah, itu baru dia tidak mengulang sholatnya. Tetapi kalau tidak memenuhi 2 syarat itu, maka wajib sholatnya diulang. Tajibu i'adatu, al-i'adatu, wajib mengulang sholatnya. Paham sampai di sini? Belum. Kejadian yang berikutnya bagaimana? Ini banyak permasalahan. Ketika kita meletakkan perban, cek, misalnya tadinya kita sudah wudhu ya, letakkan perban, kentut. Perbannya sudah jadi, tidak mengapa, ini memaafkan. Jadi seakan-akan kita tidak batal wudhunya, tidak masalah. Artinya nanti meskipun antum wudhu lagi ketika mau sholat, tidak wajib diulang sholatnya. Nah ini, jangan sampai kita pahamnya kayak tadi ya. Ini pengecualian. Pengecualiannya. Baik itu ketika akan selesai definisi detik Ya. selesai, terus gitu Ya. keluar. Pokoknya sudah nempel perban di tangan, Sudah nempel. apalagi sudah selesai. Definisinya sudah nempel ya. Yang penting kita sudah wudhu tadi, bebas dari hadis kecil, nempel sih, cek. Sementara masih di ini, nah tidak masalah. Berarti syariat untuk tayamum berarti tadi gugur ya, cukup wudhu aja udah sah karena nggak ada tayamum, cuma nanti sholatnya tidak diulang. Sholatnya tidak diulang. Kan syaratnya kan sholat, supaya sholat tidak diulang, pastikan ketika dia menempel perban dalam keadaan wudhu. Kalau ya paham lah kan dari penjelasan tadi, itu harus dihafal itu. Kalau tidak dihafal dan tidak dipaham, tidak paham. Ini dasar Pentingnya menjaga penting. wudhu saja. Jadi penjelasan di sini sepertinya sudah Kalau ada agak sedikit berbeda. wudhu lagi, jaga wudhu terus aja Ustaz. Karena tahu ilmunya ini kan harus jaga wudhu terus. Iya. Gitu ya. Saya sudah sampaikan pendapat Imam Hanafi dan Malik. ada Kita Imam tinggal Maliki. taklid. Dokter Imam Maliki Nanti juga. kalau kita sakit. Ya kita sekarang nih ngomong enak ya, ngomong begini-begini. Coba kalau kita sakit, gimana rasanya? Susah. Allah, Sulit. susah. Gak dalam madhab Syafi'i. Alhamdulillah tahu Maliki. Ini sudah pusing-pusing, ini sudah bantai Udah jalan susah, ngomong susah, gerak susah, suruh sholat lagi, suruh tayamum wudhu lagi. sudah suruh wudhu tayamum lagi, repot sekali. Taklid kepada siapa? Imam Hanafi dan Imam Malik. Alia tahu Imam Maliki. Wudhu saja atau tayamum saja, tergantung wilayahnya tadi. Gitu ya? Selesai. Dokternya Imam Maliki Imam soalnya. Ahmad belum. Imam Ahmad belum. Imam Ahmad, ya. Imam Ahmad sama seperti Imam Syafi'i, cuman di dalam hal mengusap perban itu sunnah. Ya itu yang lupa tadi, itu sunnah saja. Nah, nanti kita akan bahas dalilnya di Ibadatul Ahkam, pembahasan mengenai tayamum. Besoknya kita akan bahas tayamum. Pengambilan dalilnya dari mana itu diceritakan semua di situ. Baik, tinggal memilih. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ini tayamumnya apakah sebelum wudhu? Iya. Tayamumnya boleh dalam mazhab Syafi'i. Baik sebelum wudhu atau setelah wudhu boleh. Baik sebelum wudhu atau setelah wudhu tidak mengapa. Niatnya untuk mentayamumi jabirah ini. Dia tayamum aja. Kalau mau niat mentayamumi jabirah juga boleh. Niat tayamum mutlak saja boleh. Kemudian itu hanya berlaku untuk satu kali sholat, tayamumnya itu. Adapun kalau kita mau sholat lagi nanti, ketika wudhunya belum batal, tayamum lagi. Begitu ya? Ini yang lupa. Ini
Ini harus disampaikan, penting ini. Berarti kaidah dasar tayamum berlaku ya. Iya, kaidah dasar tayamum berlaku sebagaimana tayamum. Satu sholat aja. Dalam sholat Sedalam sholat wajib, adapun dalam sholat sunnah tidak harus diulang tayamum. Sholat sunnah mau berapa ratus kali boleh. Tayamum cuma 1 kali. Jadi subuh tadi kita tayamum. Maka masuk waktu zuhur, kalau wudunya belum batal, tayamum aja. Tayamum aja. Sholat. Harus tayamum karena untuk menyempurnakan wudu tadi. Menyempurnakan anggota yang tidak sempurna dengan wudu. Itu kalau definisi teknisnya Ustaz. Jadi kita wudhu dulu pas yang diperban tuh kan. Masuk ke definisi tayamum. Debu itu ketika bertempel dengan air kan hilang dia jadinya. Ini dikeringin dulu ya. Dikeringin dulu ya. Ya, ini bagus, alhamdulillah bisa mengingatkan. Harus dikeringin dulu. Anggotanya dikeringin dulu. Dilap dulu ya tadi. Kalau Makanya bagusnya tayamum dulu. Iya, berarti Tayamum dulu baru wudu, tayamum dulu baru wudu. Seperti itu. Mungkin diantaranya harus wudhu juga karena tadi karena ada air kan. ya karena ada air. Karena ada air. Iya, karena ada air. Air ada. Kalau tidak ada air, tapi tidak ada air syaratnya seperti kemarin ya. Iya. Iya, kita suruh orang ambil air. Di situ banyak air Pak. Kecuali dikatakan 4 kilo dari sini baru ada air, ya sudah tayamum atau 3 kilo lebih. berarti harus kalau mau tayamum dulu harus nyari apa? Mana? Ya syaratnya kemarin. Kalau tempat itu kita yakin ada air, maka jarak yang wajib ditempuh adalah Tadi kan 2 kilo 800 meter. kalau sakit kan bagusnya tayamum dulu. Walaupun ada air gitu kan. Iya, tayamum. Untuk dalam hal jabirah ini boleh tayamum dulu, boleh wudu dulu boleh. Soalnya kalau wudhu dulu nunggu kering nanti sholatnya ketinggalan. Kalau kering mah pakai lap ya, lap tangan. Nah, Siap. sampai kain itu dilap. tadi kan kalau lebih dari 1, misalnya 2 atau 3 kan berarti 3 kali tayamum. Berarti itu disatukan misalnya mulai dari awal tayamum tadi 3 kali tayamum langsung. 3 kali tayamum. Untuk kehati-hatian karena itu kan harus tertib juga tadi. Dan dalam hal wudu ya tertib. Jadi tayamumnya ya tetap seperti wudu. Dia tayamum duluan, wudu. Setelah itu dikeringin ya sama saja. Dikeringin lagi, wudu lagi. Jadi kalau mau wudu sekalian 4 kali tayamum, ini nanti tidak tertib, tidak berurutan. Dan wudu yang pertama itu untuk apa? Untuk wajah. Wudu yang kedua gitu. Harus tertib. Jadi satu-satu. Tidak sekaligus 4 kali tayamum. Tangan, tayamum lagi. Tayamum lagi 4 kali. Tidak. Sama seperti tadi. Ribet banget sih. Agak berat nih ya. Kehati-hatian. Itu nggak ada Imam Malik. Itu ada Imam Malik. Kalau Imam Malik ya 1 kali aja. Imam Malik 1 kali. Imam Hanafi 1 kali. Soalnya kalau lagi sakit benar-benar mager sih. Iya, iya taklid saja. Taklid kepada Imam Hanafi, Imam Malik. Yang berat ya. Tinggal pilih sudah mau tayamum atau mau wudhu. Tinggal pilih mau Oh, Imam tayamum Malik. aja. Ya tergantung tadi wilayahnya. Bukan tinggal pilih ya. Biar gantung kondisinya. Kalau wilayah yang sehatnya besar berarti wajib Wudu. wudu. Wajib wudhu. Tidak wajib tayamum. Kalau mau tayamum juga boleh. Cuma tidak wajib tayamum. Kalau wilayah yang diperbanyak besar, wilayah yang sakitnya besar daripada wilayah yang sehat, maka wajib tayamum. Wudu tidak wajib. Kalau mau wudu boleh. Cuma tidak wajib. Enak mereka. Berat Hanafi. Mungkin begitu saja. Besok kita lanjut ibadatul ahkam. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya dari diri saya, semoga bermanfaat. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.